Halo Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan saya Oka Milarika, CGP Angkatan 11, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada kesempatan ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi, modul 1.2, keterkaitan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 dibahas dengan refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Yang pertama adalah peristiwa, momen yang paling penting, menantang, atau mencerahkan saat mempelajari modul. Momen yang paling penting adalah saya memahami bahwa pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Guru bertindak sebagai penuntun dan pamong dalam menebalkan kodrat alam dan zaman anak. Tujuan pendidikan adalah agar anak menjadi manusia merdeka yang selamat dan bahagia sebagai individu maupun anggota masyarakat. Memahami cara kerja otak, wirama wiraga, dan perkembangan psikososial berdasarkan usia. Momen yang paling menantang adalah tugas guru bukan hanya mendidik, tetapi menumbuhkan budi pekerti, bagaimana mengoptimalkan potensi, menebalkan hal yang positif, serta menghindarkan anak pada laku yang negatif, menjalankan peran dan menerapkan nilai-nilai guru penggerak, serta membuat gambaran diri di masa depan. Momen yang paling mencerahkan adalah memahami konsep menghamba pada murid, yaitu dengan tulus ikhlas dan kasih sayang mendidik. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 menekankan bahwa anak memiliki kodrat alam dan zamannya masing-masing. Tugas guru menuntun kodrat anak dengan menyediakan lingkungan dan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Sedangkan pada modul 1.2 menekankan pada nilai-nilai dan peran dari guru penggerak, di mana nilai dan peran tersebut diamalkan dengan konsisten dan sebaik-baiknya, sehingga lingkungan dan pembelajaran yang berpihak pada siswa bisa terwujud. Perasaan saya saat mempelajari modul 1.1 adalah senang dan bersyukur, karena bisa mendalami filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, peran guru, dan peserta didik. Di saat bersamaan, saya juga tersadarkan bahwa peran dan tanggung jawab guru sangat signifikan dalam pembentukan laku anak. Sedangkan saat mempelajari modul 1.2, perasaan saya cukup khawatir karena peran guru penggerak dalam membawa perubahan sangat sentral dan menjadi harapan banyak pihak. Dalam menulis gambaran diri, ada rasa ragu dan cemas akan keberhasilan dari rencana kegiatan di masa depan. Namun, di saat bersamaan merasa antusias dan tertantang untuk berusaha menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam pembelajaran dan di sekolah. Pemikiran saya sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2 adalah saya memiliki persepsi bahwa tugas utama guru adalah mengajar materi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, mengembangkan kompetensi yang harus dimiliki siswa seperti berpikir kritis, problem solving, komunikasi, kreativitas, dan kerjasama. Saya juga berfokus pada penyelesaian materi, transfer pemahaman memerlukan dominan ceramah, serta menyamaratakan kemampuan dan potensi peserta didik. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya menyadari bahwa peran guru bukan hanya mengajarkan materi, tetapi menuntun dan menebalkan kodrat anak. Apalagi saat guru tersebut adalah guru penggerak, maka perannya menjadi lebih kompleks. Guru menjadi memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan juga menggerakkan komunitas praktisi. Berikut adalah pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Langkah konkret yang pertama yaitu membangun suasana kelas yang positif dengan aktivitas pembelajaran yang berpihak pada siswa. Pada kegiatan ini dimunculkan nilai berpihak pada murid dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan siswa. Langkah konkret kedua yaitu memanfaatkan komunitas MGMP sekolah dan lebih mengambil inisiatif untuk berdiskusi terkait perangkat ajar dan pembelajaran. Pada langkah konkret ini, dimunculkan nilai guru penggerak yaitu kolaboratif dan peran guru penggerak yaitu mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi.
Langkah konkret ketiga yaitu mengikuti pelatihan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan dan mengimbaskannya. Pada langkah konkret ini dimunculkan nilai mandiri dan peran guru penggerak menjadi coach bagi guru lain. Langkah konkret yang keempat yaitu secara rutin menulis refleksi untuk perbaikan pembelajaran. Pada langkah konkret ini dimunculkan nilai guru penggerak yaitu reflektif dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. Langkah konkret kelima yaitu mulai menyusun media pembelajaran yang dapat diakses melalui Google Site. Pada langkah konkret ini, dimunculkan nilai guru penggerak yaitu inovatif dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Semoga menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.